Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke BDR 6. Kali ini kita belajar kimia farmasi. Yang akan kita bahas adalah dasar-dasar kimia dan prinsip kerja kefarmasian berdasarkan uji How klinis. far can we get if we sail a little bit high? Nah, tujuan dari Anda mempelajari ini adalah bisa menjelaskan analisis kuantitatif, dan yang kedua adalah menjelaskan analisis gravimetri. Nah, apa itu analisis kuantitatif? Nah, ini analisis kuantitatif itu prinsipnya adalah menghitung jumlah kadar senyawa kimia dalam suatu bahan atau campuran bahan. Selanjutnya, cara analisis kuantitatif itu ada dua. Ada cara klasik atau cara konvensional dan ada cara modern. Nah, cara klasik itu cara yang sudah lama, yang sudah lama dikenal, yang didasarkan pada reaksi-reaksi kimia. Kemudian cara klasik ini juga disebut sebagai cara stoikiometri. Nah, cara klasik atau konvensional itu dibagi dua. Yang pertama, metode gravimetri, dan yang kedua adalah metode volumetri. Metode gravimetri dititik beratkan pada bobot. Kemudian pada metode volumetri dititik beratkan pada volume. Selanjutnya cara modern atau cara instrumental. Cara modern itu pengukurannya menggunakan instrumen-instrumen khusus yang lebih canggih berdasarkan sifat-sifat fisika atau kimia dari zat atau senyawa. Maka cara modern atau instrumen ini disebut atau dikenal juga sebagai cara fisika kimia. Selanjutnya adalah tahap-tahap analisis kimia. Yang pertama adalah pengambilan sampel. Nah, tahap pengambilan sampel ini sangat penting. Kenapa? Karena contoh atau sampel yang salah atau tidak tercampur dengan rata, maka tidak akan menggambarkan bahan yang sesungguhnya. Selanjutnya, yaitu penyiapan sampling. Dalam penyiapan sampling itu ada beberapa, bisa dengan pengeringan, kemudian penumbukan halus, bisa melarutkan, pengenceran, mengatur pH larutan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan bahan yang mengganggu. Pemisahan atau istilahnya adalah isolasi bahan yang mengganggu. Nah, ini diharapkan supaya dapat terpisah bahan-bahan yang mengganggu, terpisah dari jalannya reaksi atau penetapan titik akhir dari titrasi. Yang keempat adalah pengukuran jumlah komponen. Pengukuran jumlah komponen inilah analisis kuantitatif yang akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan dan penafsiran hasil. Nah, dalam hal ini yang kita hitung yaitu bisa konsentrasi, kemudian perhitungan pengenceran, dan perhitungan ekivalensi atau kesetaraan. Itu adalah tahap-tahap dari analisis kimia yang terdiri dari 5 tahap. Selanjutnya, ada macam-macam dan kegunaan alat kimia analisis kuantitatif. Yang pertama adalah buret. Anda bisa perhatikan gambarnya di sini. Nah, gambarnya ini adalah gambar buret. Nah, buret itu untuk mengukur volume larutan secara teliti atau tepat saat titrasi. Kita bisa juga untuk mengukur suatu larutan. Yang kedua adalah pipet volume, untuk mengukur volume larutan secara teliti juga dalam satu macam volume. Kemudian lampu takar. Nah, lampu takar ini dalam ukuran yang bermacam-macam. Ada 1000 ml, ada 500 ml, ada 100 ml, ada 50 ml, tergantung nanti berapa yang akan ditakar.
Nah, fungsinya untuk mengukur volume larutan secara teliti. Atau bisa juga untuk membuat LSP, larutan standar primer atau pengenceran yang memerlukan ketepatan. Selanjutnya, ini ada Erlenmeyer. Erlenmeyer itu tempat untuk larutan yang akan dititrasi. Tempatnya ada di bawah. Kemudian ada glass beaker atau beaker glass untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Bisa juga untuk menampung zat kimia. Kemudian corong untuk memasukkan cairan dan bisa juga untuk memindahkan larutan dari satu tempat lain. Selanjutnya yaitu neraca analitik. Neraca analitik untuk mengukur massa atau untuk menimbang bahan-bahan yang akan digunakan dalam hitungan yang tepat. Kemudian ada kaca arloji, tempat padatan yang akan ditimbang. Botol timbang, tempat larutan yang akan ditimbang. Kemudian ada pushball atau karet penghisap atau filler. Ya, fungsinya untuk menghisap larutan. Kemudian di sini ada statip dan klem. Statip yang tinggi. Nah, statip untuk menempatkan klem buret atau penyangga buret. Kemudian kalau penjepit ya untuk menjepit buret pada saat titrasi berlangsung. Botol pencuci untuk mencuci menyemprot atau membilas. Nah, selanjutnya yaitu analisis yang pertama dari analisis kuantitatif yaitu analisis gravimetri. Analisis gravimetri adalah analisis kuantitatif di mana penetapan kadar berdasarkan penimbangan sebelumnya dan sesudahnya zat mengalami proses pemilihan. Nah, teknik analisis gravimetri yang pertama adalah pengendapan. Nah, zat yang akan ditetapkan itu diendapkan dalam bentuk senyawa yang tidak larut atau yang sukar larut, sehingga tidak ada yang hilang saat penyaringan, pencucian, dan penimbangan. Kemudian penyaringan. Penyaringan bertujuan untuk mendapatkan endapan yang terpisah dari larutan. Alatnya bisa berupa kertas saring, bisa penyaring asbes atau cawan gouge, kemudian bisa juga penyaring lempeng, lempeng berpori, bisa juga penyaring silika atau vitreosil. Kemudian pencucian, pengeringan, penggunaan analisis gravimetri, dan yang terakhir adalah perhitungan kadar. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, nanti bisa kita pahami untuk materi selanjutnya, materi yang akan datang. Cukup ini adalah pengenalan saja. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.